Ini adalah perbekal ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dialog interaktif Hai Bali Ken pagi ini seperti biasa saya tidak sendiri melainkan ditemani oleh Mbak Rizka dan kami telah kedatangan dua narasumber dan akan mengangkat topik seputar kesiapsiagaan menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami ya. Iya, benar sekali Mbak Ayu ya. Dan pagi ini kita akan berbincang bersama dengan kedua narasumber, yaitu dari Kalaksa BPBD Kabupaten Buleleng, Bapak Putu Aryadi Pribadi SSTP MAP. Selamat pagi Pak Aryadi. Selamat pagi Mbak Rizka dan Mbak Ayu, dan Ya, juga pagi, selamat pagi kepada seluruh pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja dimanapun berada. Iya, selain Pak Kalaksa, Mbak Ayu ada Ya. juga Pak Kadek Sumardike selaku Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana Kabupaten Buleleng. Selamat pagi Pak Sumardike. Selamat pagi Mbak Rizka. Ya, terima kasih sebelumnya sudah hadir di RRI Singaraja. Dan juga nanti kita akan undang juga pendengar ya Mbak Ayu ya, untuk betul. bisa ikut beratensi di via telepon 24644, di via WhatsApp, dan juga jangan lupa untuk menyematkan komennya di RRI Singaraja Official. Betul sekali ya. Tadi sudah disampaikan pendengar topiknya terkait kesiapsiagaan menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami. Ya mungkin yang pertama pemaparan dulu deh Mbak Rizka ya. Apa yang mesti dilakukan begitu kita selaku masyarakat, kesiapsiagaan itu seperti apa jikalau terjadi ataupun menghadapi yang namanya ancaman gempa bumi dan tsunami. Iya baik, mungkin sebelum ke pemaparan kita pengen tahu dulu Pak, seberapa besar sih ancaman gempa bumi dan tsunami di Kabupaten Buleleng terutama di Bali Utara ini Pak Aryadi? Terima kasih Pak Rizka, terkait dengan potensi gempa yang ada di wilayah Buleleng ya. Kita di Buleleng kan sudah mempunyai dokumen kajian risiko bencana. Ya. Nah, dari dokumen kajian risiko bencana itu kita di Buleleng memiliki 9 potensi bencana. Salah satunya adalah potensi bencana gempa bumi, dan juga yang kedua potensi bencana gempa bumi berpotensi tsunami. Ya. Nah, ini perlu kita ketahui juga bahwa di wilayah Buleleng ini kita memiliki beberapa patahan. Ya. Nah, dari hasil analisa BMKG itu bahwa kita di Buleleng itu memiliki potensi gempa bumi yang disebabkan oleh adanya patahan yang ada di Cagerage, ada Banyuwatis, ada patahan Seririt, ada patahan Tejekule, ada patahan Sepang maupun juga patahan Banyuedang. Ya. Dan dari patahan ini yang sudah sempat terjadi gempa yaitu adalah patahan Seririt. Ya. Ya, ini sudah sempat terjadi bencana gempa di tahun 1976. Terus kemarin juga di tahun 2019 yang sempat juga ditunggangi berita hoaks sehingga masyarakat panik ya. Ya. Dibilang air laut akan naik kan seperti itu. Nah, ini patahan-patahan inilah menjadi sumber atau potensi gempa di Buleleng. Nah, patahan ini juga diakibatkan oleh adanya potensi Flores Back-Axtras, artinya patahan Seririt ini dipengaruhi oleh potensi Flores Back-Axtras Bali Utara. Nah, ini kalau menurut BMKG, kalau ini terjadi gempa maksimal kalau kita di Buleleng itu MMI-nya 7,4. Ya. 7,4 dan bisa kedalamannya kurang lebih 10 km. Dan ini juga berpotensi tsunami kalau itu terjadi di laut. Di laut ketinggian air potensi tsunami menurut BMKG ini disimulasikan kurang lebih
0,5 sampai 6 meter paling tinggi untuk di Buleleng. Artinya ancaman itu selalu ada ya Pak ya untuk di Kabupaten Buleleng Nike dengan pemetaan tersebut. Ada. Kita punya potensi bencana gempa dan potensi tsunami, dan itu sudah sempat terjadi, dan ini dari tahun 76 gempa Serit, dan terjadinya kan di tahun 2019 kemarin. 2019 kemarin itu gapnya kurang lebih 43 tahun. Dari tahun 1976 ke tahun 2019 kurang lebih 43 tahun. Nah, itu gempa Serit di tahun 2019 kan terjadi terjadi dengan kekuatan 5,1 MMI yang kemarin, yang 2019. Kalau dulu yang di tahun 76 itu terjadinya di 14 Juli 1976, kekuatannya 6,5 MMI. Oh, itu yang paling keras begitu ya. Tapi kita belum lahir ya Mbak Rizka. Iya, belum lahir. Tapi kemarin kita dengan BMKG kan karena Seririt ada patahannya kan, terus kita menjadi tempat sosialisasi, edukasi, termasuk juga kita membuat atau membentuk komunitas Tsunami Ridi di Seririt bersama BMKG. Nah, masyarakat kita yang lahirnya mungkin sebelum tahun 76 kan, yang masih merasakan kejadian itu masih trauma. Masih takut dia. Masih takut kalau ajak ngobrol terkait dengan gempa, itu sangat mengerikan sekali katanya. Seperti kayak bom, kayak tanahnya rumahnya jatuh gitu, langsung debu besar seperti itu. Nah, tapi kita kan saat ini jangan tetap takut kan itu. Karena bencana tidak perlu ditakuti, tapi harus diketahui apa potensi kita, terus bagaimana kita harus, apa yang harus kita kerjakan apabila terjadi darurat, sehingga kita bisa lebih tenang, tidak panik saat berarti itu salah satunya antisipasinya begitu ya Mbak Rizka ya. Dan ini yang menjadi perhatian kita semua juga ya Pak Aryadi, bagaimana untuk mereka yang merasakan, tadi Pak Aryadi sebut masih trauma begitu. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk bisa mengurangi resiko-resiko tersebut begitu, agar trauma itu tidak datang lagi, dan untuk masyarakat yang sekarang pun lebih siap lagi menghadapi potensi-potensi bencana yang terjadi. Kita mau ke Pak Sumardike dulu. Pak, dari Bapak sendiri, upaya-upaya apa saja yang harus digalakkan dalam pengurangan resiko bencana gempa dan tsunami ini di Kabupaten Buleleng, jika melihat kita memang mempunyai riwayat itu selama puluhan tahun lalu? Silakan Pak Sumardike. Seperti kita ketahui, kalau berbicara mitigasi, kita harus tahu ancaman, kemudian kerentanan. Nah, itu dan kekuatan yang harus kita hadapi. Nah, berhubungan dengan gempa bumi tsunami ini, ya yang harus diketahui bahwa ancaman itu memang ada, itu sudah dijelaskan tadi Pak Kalak. Nah, jadi yang harus kita lakukan adalah yang pertama adalah penyiapan diri sendiri, kesiapsiagaan biar tidak jadi trauma seperti di Pengasulan itu kan traumanya, atau di Seririt itu traumanya sangat besar. Nah, apa yang kita harus lakukan ya dengan cara simulasi, sering latihan, yang itu yang harus dilakukan masyarakat sendiri, dan juga mengenali lingkungannya. Mengenali lingkungan seperti ya di kantor-kantor minimal lah mengenali lingkungan kantornya. Misalnya ada bangunan yang bertingkat, ya salah satu caranya ya harus dengan tahu bagaimana cara menyelamatkan diri. Itu yang harus dilakukan masyarakat, sehingga ya dengan adanya simulasi ya minimal sebulan sekali. Ya kalau sekarang kan digalakkan setiap tanggal 26 Pak ya. Setiap tanggal 26 dilakukan simulasi. Ya dengan adanya kita melakukan simulasi secara bertahap atau secara rutin, itu bisa kita mengurangi risiko. Dan kita di Buleleng juga ada sirine tsunami juga ada di lapangan Seririt itu. Nah, itu salah satu bentuk bahwa ada kesiapsiagaan untuk gempa bumi tsunami. Baik, dan upaya-upaya seperti itu sudah dilakukan juga ya Pak ya dari BPBD sendiri. Untuk kesiapsiagaan sendiri Pak Aryadi, ini yang menarik, di mana kalau kita lihat program-program dari kesiapsiagaan ini kan memang ada, dan masyarakat dipersiapkan untuk bisa menghadapi tersebut begitu. Tapi kadangkala jika mereka sendiri kan jarang ada yang
aware gitu ya Pak ya, lebih banyak paniknya gitu. Nah, gimana caranya menggerakkan masyarakat yang sudah memiliki pengetahuan kesiapsiagaan bencana ini untuk tetap konsisten menjalankan apa yang mereka dapatkan untuk mencegah resiko-resiko bencana yang terjadi, Pak Aryadi? Terima kasih. Seperti yang kita sampaikan terdahulu ya, bahwa dalam penanganan bencana ini kan kita tidak bisa sendiri. Ya. Pemerintah itu tidak bisa sendiri. Harus memang kita berkolaborasi dengan Pentahelik. Seperti hari ini dengan RRI Singaraja, ini kan dari media sudah membantu memberikan ruang dan waktu kepada BPBD bersama Forum Pengurangan Risiko Bencana untuk menginformasikan terkait potensi gempa bumi maupun tsunami di wilayah Buleleng. Nah, ini dengan media. Termasuk yang kedua juga dengan akademisi. Akademisi sudah membantu seperti Undiksa dan juga dari Setahan Buku Turan Panji Sakti itu memberikan kajian terkait dengan potensi-potensi bencana yang ada di Buleleng. Terus yang ketiga terkait dengan dari dunia usaha. Nah, dunia usaha kemarin PLTU Celukan Bawang, di sana kan ada 4 desa penyangga. Nah, 4 desa penyangga itu kan Celukan Bawang, Pengulon, Tinge-Tinge termasuk Celukan Bawang sendiri ini kan termasuk daerah rawan gempa. Gempa yang merupakan dampak dari patahan seritit. Patahan seritit kalau itu terjadi gempa, menurut BMKG MMI-nya di antara 6 sampai 7. Artinya kerusakannya cukup berat. Nah, inilah peran dunia usaha melalui mungkin dana CSR-nya melaksanakan pelatihan, membantu pemasangan rambu jalur evakuasi, titik kumpul maupun papan informasi. Nah, itu, dan yang terakhir dengan masyarakat sendiri. Masyarakat kan tidak hanya sebagai objek saja. Nah, harapan tiang masyarakat itu juga sangat berperan sebagai subjek bagaimana bisa di rumah tangga masing-masing. Nah, ini di rumah tangga masing-masing bisa mengetahui potensi bencana yang ada, terutama kalau saat ini gempa. Nah, kita di BPBD melalui dokumen kajian risikonya kita informasikan kepada masyarakat kita bahwa Buleleng ini rawan loh terhadap potensi bencana gempa. Ini supaya masyarakatnya tahu. Setelah tahu masyarakatnya terkait dengan potensi ancamannya, seperti disampaikan tadi Pak Ketua Forum PRB, untuk mengurangi risiko ini kan kita harus meningkatkan kapasitas masyarakat, terutama di keluarga. Bagaimana keluarga itu supaya tahu kalau terjadi gempa itu, pada saat terjadi gempa apa yang harus dikerjakan kalau kita di dalam rumah. Harus tahu masyarakat. Terus yang kedua, apabila terjadi gempa kita kebetulan berada di luar rumah, apa yang harus kita kerjakan. Setelah itu dilaksanakan pelatihan atau simulasi-simulasi, karena dengan pelatihan inilah kita akan lebih siap untuk selamat, tidak panik. Nah, kalau panik ini yang menyebabkan bukan gempanya yang membunuh karena kepanikan kita, mungkin keluar saling dorong, atau kalau pas tinggal di rumah bertingkat bisa langsung terjun dari lantai 2 kan, seperti itu. Itu udah saking paniknya begitu ya. Nah, ini karena tidak pernah dilatih, tidak pernah ada latihan di dalam keluarga. Walaupun rumah kita punya sendiri, kita harus mengasesmen kalau terjadi gempa di mana sih ada daerah yang terbuka, kita untuk daerah berkumpul. Kalau seumpama kita berada di luar ruangan, kita tahu ini ada tiang listrik, ini ada pohon yang besar, gedung, kita harus menjauhi. Nah, ini yang berarti penting. lebih ke upaya mitigasi begitu ya Pak Kalaksa. Ini yang perlu kita dan ini kita laksanakan bersama juga. Kalau kita pemerintah kan ada desa. Nah, ini desa kan kemarin kita sudah laksanakan penilaian ketangguhan desa, Setelah itu dari penilaian ketangguhan desa ini kita sudah mengetahui kemampuan desa, kapasitas desa. Nah, ini kita membentuk desa tangguh bencana. Nah, dengan dananya desa tangguh bencana inilah upaya-upaya pengurangan risiko bencana bisa juga dibantu dari desa. Ada forum pengurangan risiko bencana di tingkat desa, ada relawannya lah yang bisa memberikan informasi atau memberikan bantuan melaksanakan edukasi ke masyarakat, sehingga lebih cepat masyarakat itu paham terkait dengan potensi gempanya, termasuk dengan upaya atau kegiatan yang dilaksanakan sebelum, saat terjadi gempa atau setelah terjadi gempa. Baik, dari upaya-upaya tersebut itu sejauh ini bagaimana Pak dampaknya? Apakah memang bisa mengurangi resiko terjadinya bencana, atau secara pribadi keluarga-keluarga tersebut sudah paham apa yang harus mereka lakukan saat terjadinya bencana, Pak?
Ya. Nah, inilah melalui desa tangguh bencana kita dorong kepada masyarakat bagaimana di tiap keluarga itu. Nah, mudah-mudahan ke depan kita persempit lagi ya. Kalau saat ini kita kan programnya desa tangguh bencana. Setelah itu satuan pendidikan aman bencana. Nanti kita coba akan dorong lagi, kita cek dengan relawan di desa, kita dorong lebih kecil lagi. Kita keluarga tangguh bencana. Nah, ini mungkin kita akan petakan keluarga-keluarga yang bertempat tinggal di daerah rawan bencana. Nah, ini yang harus kita lebih intens lagi memberikan pemahaman. Seperti contoh, kalau ini kita saat ini ngomongin gempa, kan daerah Seririt ini kan sudah ke pasti barat, itu masyarakatnya diidentifikasi tinggal begitu di ya. daerah rawan bencana gempa. Oke. Gempa. Dan ini inisiasi keluarga tangguh bencana ini menarik kemudian Pak Kak Laksa, bagaimana menjadikan keluarga-keluarga itu untuk aware dan tangguh terhadap bencana. Nah, kira-kira ini program ini kapan nih Pak akan dimulai untuk keluarga tangguh bencana ini dari desa tangguh bencana ini Pak? Karena untuk resiliensi keberlanjutan itu kan, resiliensi yang berlanjut kan, kalau kita mau kabupatennya tangguh bencana kan harus dimulai dari rumah tangga. Nah, rumah tangganya tangguh, otomatis kumpulan rumah tangga kan menjadi desa. Desa kan bisa desa tangguh bencana kita udah. Setelah desa tangguh bencana, kalau desa-desanya sudah tangguh bencana, otomatis kecamatannya menjadi tangguh bencana, kencana tangguhnya. Setelah kecamatan tangguh bencana, otomatis kabupatennya tangguh bencana. Artinya kalau tangguh bencana itu bukan berarti desa, kecamatan atau kabupaten atau keluarga kita kuat dengan bencana. Artinya kalau tangguh bencana itu kita bisa beradaptasi dalam penanggulangan bencana. Artinya sebelum terjadi bencana kita mengetahui apa yang harus kita kerjakan. Saat terjadi bencana apa yang harus kita kerjakan, sehingga resiko bisa kita tekan, kurangi. Nah, mudah-mudahan kita dorong desana, setelah desana kita persempit lagi ke keluarganya, kita pendekatannya. Oke, tampaknya kalau udah menyentuh keluarga ini upaya-upaya lebih efektif ya Pak Aryadi ya. Lebih efektif kalau langsung menyentuh keluarga. Tapi sejauh ini Pak, dengan program Destana ini, keluarga desa tangguh bencana ini, ada tidak Pak kendala-kendala misalnya yang dihadapi gitu di desa untuk pemberian materi, di mana nanti pada saat pelaksanaan dan evaluasinya sejauh ini bagaimana sih Pak? Kita di Buleleng kan mempunyai 148 desa kelurahan. 148 desa kelurahan yang saat ini sudah kita rekomendasi dan membentuk Destana itu kan baru 9 ini. Nah, kalau dari persentase kecil. Nah, untuk mempercepat bagaimana supaya desa ini cepat persentasenya besar di Buleleng, kemarin kan sudah dilaksanakan penilaian ketangguhan desa. Dengan melaksanakan asesmen terhadap desa itu kita nilai, kita ketahui desa ini kemampuan desanya untuk di bidang kebencanaan berapa sih? Setelah itu apa yang harus didorong atau yang belum dipenuhi sehingga bisa meningkat ketangguhannya. Ini sudah kita selesaikan dan kita dorong juga terutama komitmen dari kepala desa. Nah, ini kan kebetulan penilaian ketangguhan desanya kan di bulan Juni. Nah, bulan Juli sampai Agustus sudah selesai 148 desa kelurahan. Dari hasil penilaian ketangguhan desa itu kan ada rekomendasi dalam bentuk program kegiatan untuk bisa meningkatkan ketangguhan. Nah, kebetulan saat ini desa sedang menyusun RKPDes 2025. Nah, ini kita dorong komitmen dari kepala desa bersama bersama BPD untuk bisa menganggarkanlah sesuai dengan kemampuan keuangan desa salah satu program yang bisa untuk berkaitan dengan kebencanaan. Oke, jadi memang gerakannya itu harus kompleks ya Pak Aryadi ya, tidak bisa berdiri sendiri antara desa satu dengan desa yang lain, tapi harus dimasukkan dalam rencana jangka panjang begitu ya Pak Aryadi. Baik, pendengar untuk yang ingin bergabung ya Mbak Ayu ya, bisa ikut bergabung juga via telepon kita, di WhatsApp dan juga di YouTube kita di RRI Singaraja Official. Iya, ini sudah ada yang berkomentar ke YouTube RRI Singaraja Official, Mbak Rizka. Silakan. Masyarakat tangguh hadapi ancaman gempa bumi dan tsunami ya. Terima kasih kepada kedua narasumber atas edukasinya untuk RRI yang luar biasa.
Kita masih menantikan atensi Anda pendengar di 24644 atau bisa ke WA Pro 1 ya. Dan untuk topik pagi ini dalam dialog interaktif Hai Bali Kenken, Ya. kesiapsiagaan menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami. Iya, baik. Setelah tadi kita berbicara terkait dengan bagaimana kemudian desa-desa ini bisa menjadi tangguh terkait dengan bencana, bukan artinya kuat ya Pak ya menghadapi bencana, tapi tahu proseduralnya seperti apa jika terjadi bencana. Saya mau kembali ke Pak Sumardike ya Mbak Ayu ya. Ya. Pak Sumar kan bersentuhan langsung dengan upaya-upaya pengurangan resiko bencana begitu ya di masyarakat. Nah kalau untuk di masyarakat sendiri apa yang menjadi poin Pak untuk pengurangan resiko bencana ini? Karena kan dari beberapa tahun ini begitu ya, saya pernah juga mewawancarai desa begitu. Salah satu keluhannya adalah kami sebenarnya bisa Mbak, tapi memang sarana dan prasarana misalnya yang kurang. Nah itu apakah masih ditemui sampai dengan saat ini Pak Sumar? Ya, kalau berbicara tentang ketangguhan bencana, itu kan kalau di tingkat desa itu salah satu poinnya adalah pembentukan FPRB, Forum Pengurangan Risiko Bencana. Jadi fungsi daripada FPRB ini adalah ya dari pra bencana, saat dan sesudah bencana. Jadi di pra bencana misalnya di sana bergerak di pengurangan risiko bencana. Salah satunya yang seperti tadi penganggaran dari desa minimal itu dikawal. Ya. Nah, apa saja yang diperlukan pada saat pengurangan risiko bencana, kemudian pelatihan-pelatihan apa saja yang ingin dilakukan, sehingga masyarakat ya dengan adanya FPRB ini, jadi masyarakat ya tahulah dari ancaman yang ada di desanya, kemudian kerentanan dan kekuatan yang harus dimiliki apa. Nah, ini FPRB ini adalah salah satu kekuatan daripada masyarakat. Ya. Karena kalau terjadi bencana kan bukan BPBD atau kita yang tahu duluan, pasti masyarakat yang terdampak itu yang tahu duluan. Nah, dengan adanya FPRB ini jadi bergerak mereka. Nah, salah satu yang titik poinnya adalah pada saat terjadi bencana FPRB itu bergerak. Jadi mereka secara mandiri dulu melakukan penanggulangan bencana. Ya. Nah, kalau dibutuhkan bantuan baru nanti akan menghubungi dari pihak BPBD. Begitu. Jadi dengan adanya FPRB di tingkat desa kelurahan ini, jadi fungsinya akan membantu pemerintah desa. Jadi membantu di desa atau lingkungannya sendiri. Oke, baik. Berarti memang komunitasnya sudah ada ya Pak ya. Jadi kekurangan sarana dan prasarana itu bukan menjadi alasan. Bagaimana Pak Aryadi? Terkait dengan penanggulangan bencana itu kan kembali ada dua ya, mitigasi itu kan ada mitigasi struktural dan non struktural. Yang non struktural ini yang penting, seperti kita melaksanakan sosialisasi seperti ini sehingga pemahaman, pengetahuan dan komitmen kita sama. Itu yang penting. Terus yang kedua, kegiatan pelatihan termasuk juga kegiatan simulasinya. Disebutkan semua seolah-olah kita ada gempa bumi kuatan 7, apa yang harus kita kerjakan. Nah, terus yang sarana prasarana itu ya termasuk ke yang mitigasi strukturalnya. Mungkin terkait dengan kalau ngomongin gempa, terkait dengan tata ruang, berkaitan dengan bangunan, Nah, ini kan ada koordinasi dengan rekan kami di Dinas PU nanti yang akan memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga apabila membangun ya minimal bangunannya yang kuat, tahan gempa, mungkin termasuk bahan bangunannya, termasuk konstruksinya. Ini yang menjadi pemikiran kita ke depan. Baik. Mohon izin dulu ini Mbak Rizka, dari tadi sudah berdering, jadi kita berikan kesempatan kepada pendengar di 24644 untuk memberikan pendapatnya, menyampaikan apa yang disampaikan begitu ya. Baik, silakan. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Ayu. Pak Sudarsana. Oke, silakan Pak Sudarsana. Selamat pagi Mbak Rizka juga. Iya, silakan Pak. Selamat pagi Om Swastiastu, Bapak narasumber. Om Swastiastu, Pak Su. Ya, pagi. Pak Aryadi dan juga Pak Sumardike. Terima kasih Bapak atas informasinya. Tadi telah dibincangkan terkait dengan gempa bumi yang akan terjadi. Mudah-mudahan tidak terjadi di Buleleng dan di seluruh Indonesia, di mana
kami melihat sudah mulai ada getaran-getaran ya di Buleleng ini. Tentunya itu perlu sangat penting sekali diantisipasi terkait dengan resiko bencana yang akan terjadi. Di mana kami melihat juga di tahun 2006 kami masih ingat, kami masih sekolah di SLTA, di dalam kelas kami rasakan terjadi gempa. Tapi waktu itu di Singaraja tidak sekeras yang terjadi di Pengasulan. Di wilayah Pengasulan sama Sirit, itu yang sangat keras sehingga sangat menjadi korban, banyak menjadi korban di wilayah tersebut. Iya. Apa yang disampaikan tadi benar sekali. Kita diharapkan untuk mengurangi risiko. Bagaimana caranya apabila terjadi gempa nanti? Kita sebagai pelaku masyarakat harus mestinya mengetahui apa yang kita lakukan apabila nanti terjadi bencana. Itu yang terpenting. Itu perlu terus disosialisasikan. Seperti di acara ini sangat bagus sekali dengan masyarakat kita lebih mengetahui. Di sini kami di daerah Sragen sering juga terjadi bencana, yaitu banjir yang setiap tahun terjadi. Ini penting sekali apa yang disampaikan tadi. Perlu dibentuk desa tangguh bencana. Ini kami sangat setuju sekali. Pertanyaan kami, bagaimana persyaratan untuk menjadi desa tangguh? Itu yang kami sampaikan. Dan kedua, apakah bisa mengupayakan agar tidak terjadi bencana? Ini yang penting sekali. Iya, Sekian saja kami sampaikan, Bapak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini masyarakat akan lebih paham dan akan lebih tahu bagaimana apa yang harus dilakukan apabila terjadi. Ya, baik. Sekian, Terima kasih kurang lebihnya. Pak Nyoman Sudarsana. Ada 2 poin yang saya tangkap begitu terkait dengan apa persyaratan menjadi desa tangguh bencana, dan yang kedua juga masih terkait dengan tangguh bencana nih ya. Iya, untuk mengurangi resiko. Betul, untuk mengurangi resiko tangguh bencana ini, apakah bisa bencana itu dikurangi resikonya begitu ya. Kita nanti akan tanggapi Pak Aryadi dan juga Pak Sumar. Kita sapa dulu pendengar lainnya, Mbak Yuya. Belum berdering. Oke, kita ingatkan untuk pendengar lainnya yang masih ingin beratensi. Nah, kita akan sapa dulu ya, Mbak Yuya. Selamat pagi, RRI. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Silakan Pak Sutaya. Jadi pertama yang langsung saja di kadang-kadang bencana ini kan tidak bisa diprediksi kapan datangnya, apakah pagi, siang, malam itu ya. Sehingga yang paling penting korban, untuk mengenai korban itu adalah kita harus tahu itu mungkin. Itu yang perlu ketahui pertama ya. Kan biasanya kalau ada gempa itu ada jadi gempa pertama dan ada gempa susulannya. Itu biasanya terjadi seperti itu. Nah, pertanyaan tiang, mana yang lebih berpotensi pada gempa yang pertama atau yang kesusulannya ini, supaya bisa memprediksi. Kita cepat itu berpikir itu ya. Itu yang kedua, jarak itu setelah sudah reda itu kira-kira berapa waktunya, sekian menit ataukah sampai mungkin berjam itu kita tunggu itu sampai betul-betul kita aman, itu baru kita masuki mungkin atau di sekolah kelas itu kalau di rumah ya, jadi ya masuk ke dalam rumah, apalagi di waktu malam hari, apalagi hujan tuh. Nah, ini perlu kita tahu itu kapan ini waktu, apakah memang bisa diperkirakan. Nah, jadi dengan kita mengetahui seperti itu, kita akan lebih siap lah nanti untuk menghadapi. Biasanya kita panik gitu ya. Dan mungkin yang terakhir yang sering itu, nah saya ganti. Dulu masyarakat itu kalau sudah ada gempa, dia itu menyebutkan hidup itu. Tapi saya sudah ganti dengan di keluarga supaya tenang gitu. Sehingga tidak terlalu panik. Nah, kira seperti itu. Maka hal itu mungkin sudah bisa dilakukan atau bagaimana? Terima kasih Om Sandi Om Rahayu. Iya, baik. Terima kasih Pak Sutaya, luar biasa ya untuk atensinya. Itu yang pertama juga beliau bertanya apakah resiko bencana yang pertama atau yang kedua yang lebih
berpotensi begitu Oke. untuk gempa. Dan Iya. sudah ada 2 orang penanya ya Mbak Ayu ya. Iya. Kita akan berikan dulu untuk pendengar lainnya yang akan beratensi, dan kita akan rehat dulu sebelum dijawab ya Mbak Ayu ya, dengan satu buah iklan layanan masyarakat berikut ini. Tetaplah bersama kami pendengar. Tahukah kamu, gempa megatrust di Indonesia umumnya disebabkan oleh posisi geografis negara ini yang berada di kawasan cincin api Pasifik. Menurut BMKG, Indonesia dikelilingi oleh 13 zona megatrust yang berpotensi memicu gempa besar. Zona-zona ini terbentuk dari pertemuan lempeng tektonik besar seperti lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Di Indonesia sendiri, gempa megatrust utamanya disebabkan oleh aktivitas subduksi, di mana lempeng samudra yang lebih padat menyusup di bawah lempeng benua yang lebih ringan. Proses ini mengakumulasi energi selama bertahun-tahun, dan saat batuan tidak lagi mampu menahan tekanan, energi tersebut dilepaskan secara tiba-tiba dalam bentuk gempa bumi besar. Zona megatrust di Indonesia telah ada sejak jutaan tahun lalu. Zona megatrust aktif berada di daerah subduksi Sunda, meliputi Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, dan Sumba. Ada subduksi Banda, lempeng Laut Maluku, Sulawesi, lempeng Laut Filipina, hingga utara Papua. Meskipun nama megatrust mengesankan kekuatan besar, namun zona-zona ini tidak selalu menyebabkan gempa besar. Seringkali zona megatrust hanya memicu gempa kecil. Namun, potensi gempa dari zona megatrust di Indonesia 7. Kok banyak banget ya revisian skripsinya? Harus digempur nih. Kak lari kak, ada gempa. Ayo, sini keluar, jangan panik di tempat gitu dong. Untung aja selamat. Kamu ngapain sih pas gempa malah teriak-teriak panik di tempat gitu? Ya, takut ditimpa reruntuhan plafon kak. Harusnya segera keluar dari ruangan. Kalau kebetulan ada di lantai 2, turun pakai tangga darurat, jangan pakai lift. Lindungi diri dari reruntuhan seperti plafon, lampu kaca, dan lain-lain. Intinya tenang, jangan panik ya. Iya kak, maaf. Udah, nggak apa-apa. Yuk masuk lagi. Hehe, habis gempa, lanjut gempur skripsinya ya kak. 97,9 FM, 101,2 FM, Dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, Anda masih bersama kami dalam Dialog Hai Bali Ken-Ken. Untuk hari ini kita masih bersama dengan Kalaksa BPBD Pak Aryadi Pribadi dan juga Pak Sumardike. Dan tadi sudah ada pendengar yang bergabung di via telepon di 24644. Pendengar, kita juga masih berbincang terkait dengan bagaimana menghadapi dan bagaimana untuk menjadi siap siaga untuk menghadapi potensi bencana gempa dan tsunami di Kabupaten Buleleng tentunya. Sudah ada 2 orang penelpon yang bergabung, ada Pak Nyoman Sudarsana dan juga Pak Sutaya. Ya, tapi berdering kembali ini. Ya, kita Bagaimana sapa kalau kita satu sapa? lagi ya Pak ya, Oke, sebelum nanti kita tanggapi ya. Baik, Baik. selamat pagi RRI. Selamat pagi dari Rahayu ya. Iya, selamat pagi juga Pak Gus, bersama dengan Mbak Ayu juga di sini Pak Gus. Ya, Mbak Ayu ya. Silakan Pak Gus. Saya langsung ke Pak narasumber ya. Ini pemaparannya sudah bagus lah, para masyarakat sudah bagus sekali. Ini fenomena sekarang dah mulai ekstrim artinya tuh. Cuaca ekstrim, hujan panas, tak menentu, ada banjir di berbagai negara, apalagi di Indonesia nih. Ada gempa sebagai di Bandung yang Jakarta Semarang dan Pasar kemarin ada hujan dan sebagainya. Ada macam-macam ya cuaca yang tidak menentu nih. Jadi Bapak seorang ahli betul ya, sebenarnya alam dan lingkungannya termasuk sudah berlaku manusia. Ulah manusia dan anak alam pada ini. Saya ingin tahu sebenarnya nih cuaca ekstrim yang air laut naik ya dan sebagainya. Saya ingin tahu karbon dioksida karbon apa namanya
ya yang sangat mempengaruhi juga terjadinya suatu polusi udara dan sebagai pabrik sebagainya ini. Saya sebenar sekali ini karena ulah manusia dengan ahli teknologi yang sangat tinggi sekali ini. Rumah kaca dan sebagai macam-macam segalanya ini. Saya kepingin sekali memberikan penjelasan secara ahli lingkungan dan dengan Bapak mendampingi di sini. Salah satu akademis yang menyampaikan ya apa sih istilah-istilah ini. Ada nangrove, ada sebagainya nih. Sebenarnya ini masyarakat tahu dia. Ya, bagaimana mengatasi persoalan ini? Alam yang begini, luasnya manusia begini banyaknya, dah termasuk ya dalam hal situasi kondisi yang tidak menentu cuaca ini. Ini yang saya betul-betul sangat prihatin sekali Bapak, terus terang saja yang kadang-kadang menakutkan ada gempa, megatraan sebagainya. Isu-isu seperti itu menakutkan tuh. Ya, baik. Nah, ini saya harapkan Bapak, saya terima kasih banyak sekali Bapak berikan apresiasi khusus mengenai bidang Bapak bidang tukasi bidang BDBD BPBD Pak, Badan Penanggulangan Bencana. Terang aja Pak, dengan situasi kondisi begini, apalagi pancaroba sekarang dari September Oktober nih musim pancaroba ini jatah peralihan musim dari kemarin ke hujan kemarin ini. Dari dulu ya teori memang dari dulu saya sudah sekolah dari SMP dari dulu guru menyampaikan antara bulan-bulan Maret, April, September, Oktober ini pancaroba segala macam yang muncul. Nah di samping sekarang ini yang buat saya betul-betul agak menakutkan sekali Pak Terang aja cuaca ekstrim itu. Terima kasih, selamat bertugas. Baik. Santi Berahayu. Terima kasih Pak Gus Maung ya yang sudah ikut bergabung. Sudah ada 3 orang penelpon. Ini sebenarnya garis besarnya sama ya Pak Aryadi yang ditanyakan dan ditekankan itu terkait dengan bagaimana untuk menyiapkan diri menghadapi bencana ditambah dengan berbagai hal yang terjadi saat ini kan perubahan cuacanya sangat ekstrim dan kemungkinan bencana-bencana yang terjadi juga kita tidak pernah bisa prediksi. Nah, kita akan tanggapi dari tadi ada Pak Sutaya, Pak Nyoman Sudarsana dan juga Pak Gus Maung begitu ya Mbak Ayu ya. Silakan Pak Aryadi Pribadi bisa menanggapi terlebih dahulu. Jadi sebelum kami bacakan WA ya, ada 2 penanya juga di via WhatsApp. Monggo silakan Pak Aryadi. Mbak Rizka dan Mbak Ayu nih. Terima kasih Pak Nyoman Sudarsana, Pak Sutaya dan juga Pak Gus Maung ya atas apresiasi maupun juga pertanyaan maupun saran masukannya. Yang pertama ke Pak Nyoman Sudarsana terkait dengan syarat bagaimana sih desa bisa ditetapkan menjadi desa tangguh bencana. Nah, sesuai dengan Perka BNPB terkait dengan desa bisa direkomendasi menjadi desa tangguh bencana. Yang pertama itu di desa itu ada kebijakan terkait dengan penanggulangan bencana. Nah, kebijakan ini merupakan suatu komitmen dari pemerintah desa dalam hal ini Perbekel bersama dengan BPD dan tokoh masyarakatnya. Yang pertama kebijakan itu terkait dengan adanya di APBDes penganggaran terkait dengan dukungan penanggulangan bencana kan seperti itu. Itu yang pertama harus ada kebijakan, ada komitmen dulu dari pemerintah desanya. Terus yang kedua di desa itu sudah dibentuk lembaga terkait dengan penanggulangan bencana. Mungkin ada relawan dalam bentuk forum pengurangan desa seperti itu kan, pengurangan risiko desa. Harus ada relawan, ada lembaga ya di desa tersebut. Terus yang kedua yang ketiga sudah ada relawannya, harus ada kegiatan edukasi, pelatihan, simulasi sehingga relawan ini mengerti terkait dengan tugas terkait dengan penanggulangan bencana. Relawan harus paham dia, harus laksanakan simulasi, laksanakan pelatihan. Terus yang keempat ini harus ada koordinasi di masyarakat. Artinya bisa relawan ini mengimbaskan ada bukti-bukti sudah melaksanakan pelatihan kepada masyarakat, tidak hanya relawannya saja. Nah, itu kalau itu sudah 4 kriteria itu minimal terpenuhi. Nah, kita bisa rekomendasi menjadi desa tangguh bencana. Kan desa tangguh bencana ada tingkatannya juga. Ada yang pratama, ada yang madya, ada yang utama. Nah, kita yang harapannya yang pratamanya dulu minimal 4. Yang minimal ini yang semua desa ada kebijakan, ada lembaganya, ada kegiatan pelatihannya dan ada juga
gininya ke masyarakat Iya. seperti itu. Nah, bisalah kita rekomendasi menjadi desa tangguh bencana. seperti itu. Nah, baik. berjalan nanti kita tingkatkan asesmen lagi, kita follow up lagi sehingga bisa menjadi madya, bisa menjadi utama seperti itu. Iya. Terus Kemudian yang lanjut, kedua, yang kedua terkait dengan mengurangi resiko bencana. Nah, terkait dengan pengurangan resiko bencana kan kita pertama harus mengetahui potensi bencana yang kita ada di Buleleng. Seperti saya sampaikan tadi, kita Buleleng ada 9 potensi bencana. Salahnya gempa bumi, tsunami, ada banjir, ada cuaca ekstrim. Nah, bencana ini kan tidak bisa kita intervensi, yang namanya alam kan. Nah, untuk mengurangi resiko yang pertama yang harus kita perhatikan adalah kerentanannya. Nah, kita di masyarakat kan memiliki masyarakat yang rentan. Seperti contoh terkait dengan lansia, ada ibu hamil, ada bayi. Ini yang perlu kita perhatikan. Seumpama terjadi kedaruratan, bagaimana untuk bisa menyelamatkan. Nah, ini yang harus kita pikirkan bersama. Yang kuat-kuat lah yang membantu untuk menyelamatkan yang rentan ini, masyarakat yang rentan. Terus yang kedua, bagaimana kita meningkatkan kapasitas. Kalau tadi kan menekan kerentanannya sehingga bisa mengurangi risiko. Terus yang selanjutnya, bagaimana kita meningkatkan kapasitas kita, kemampuan. Nah, kemampuan masyarakat bisa kita tingkatkan yang pertama dengan melaksanakan memberikan edukasi sehingga ada pemahaman yang sama, ada pelatihan, ada kegiatan simulasi sehingga keterampilan masyarakat itu meningkat dalam penanggulangan bencana. Kalau sudah keterampilannya meningkat, otomatis ada kepercayaan diri, ada ketidakpanikan. Nah, tadi banyak yang kejadian korban ini karena kita tidak tahu, karena kita panik. Seperti contoh dulu waktu di Aceh ya, tsunami tahun 2004, 20 tahun yang lalu. Nah, itu kan pertama kali mungkin tahu ada megatrust kan. Setelah terjadi gempa, air laut surut. Seharusnya kalau kita paham, kita kan harus menjauhi laut. Masyarakat tidak paham kok mendekati laut. Nah, tiba-tiba datanglah air yang besar sehingga menyebabkan ratusan ribu yang meninggal. Kalau itu kita tahu mungkin menyelamatkan kan lebih sedikit mungkin potensi resiko pada masyarakat. Itu yang terkait dengan mengurangi resiko, termasuk juga karena kita di Bali, Pak Mang, mungkin dengan cara berdoa juga. Kita secara niskale mungkin juga secara para tokoh masyarakat kita, anak-anak lingsir kita sudah mungkin melaksanakan upacara untuk dunia kita, keseimbangan dunia kita. Baik. Terus Kemudian, yang selanjutnya untuk Pak Sutayu ya. Pak Sutayu. Nah, gempa pertama, gempa susulan. Nah, kalau seumpama terjadi gempa, nah ini gempa ini kan saat terjadi gempa kita harus Pak Sutayu yang harus kita kerjakan pada saat terjadi gempa. Yang pertama itu kita harus bisa melaksanakan evakuasi mandiri. Nah, ini di rumah tangga ini harus bisa melaksanakan evakuasi mandiri dengan mengutamakan menyelamatkan melindungi kepala, melindungi kepala dari benda-benda yang mungkin bisa mengenai kepala kita atau badan kita, seperti mungkin ada kaca atau mungkin di dalam rumah ada benda-benda yang di atas lemari atau yang digantung. Ya, ini dijauhi, dikurangi. Atau kalau bisa juga kita bisa berlindung di bawah meja. Nah, kemudian kalau gempa terjadi di dalam rumah, nah itu ya kita harus berlindung di bawah meja atau mencari tiang penyangga rumah yang kuat. Nah, mungkin di pojok-pojok rumah ya, itu ya. Kemudian cari yang kuat. Setelah itu kalau kita ada di lantai 2 seperti tadi disampaikan di iklan, ya kita jangan menggunakan lift kalau rumahnya lift, atau kita menggunakan tangga ya, kita melalui tangga. Setelah itu baru kita laksanakan mendapatkan diri dengan melalui jalur evakuasi maupun juga titik kumpul. Nah, itu yang harus kita kerjakan saat terjadi gempa. Dan yang tidak boleh dikerjakan adalah yang pertama, jangan panik. Karena panik inilah yang menyebabkan akan terjadi korban. Nah, bukan gempanya yang akan ini, paniknya yang akan menyebabkan terjadi korban. Terus yang kedua, jangan karena panik ya pasti larinya berbondong-bondong, saling dorong, saling beruyun-uyun. Nah, itu ya kita tenang lah itu. Tenang. Terus yang selanjutnya ya jauhi jendela maupun kaca. Kan.
seperti itu. Nah ini yang gempa yang pertama ya. Setelah gempa pertama selesai baru kita keluar dengan rumah dengan tertib sambil menunggu informasi dari BMKG. Nah, BMKG yang mempunyai kewenangan merilis terkait dengan berita gempa. Kalau gempa yang pertama terjadi, nah ini nanti akan diinfo oleh BMKG terjadinya di mana, kekuatannya berapa MMI, apa ini berpotensi tsunami atau tidak. Setelah itu, nah ini kita harus hati-hati dengan susulan gempa keduanya ini. Ya ini yang mudah-mudahan tidak seberat gempa pertama, karena kalau kondisi gempa pertama kuat, otomatis bangunan rumah kan sudah retak atau yang lain. Nah ini harus kita cek hati-hati, jangan kita masuk ke dalam rumah mau menyelamatkan diri, tiba-tiba gempa susulan datang, rumah ambruk. Nah ini yang terjadi kemarin di Jogja tahun 2006 kalau tidak salah, gempa Jogja itu ya. Banyak yang korban karena setelah gempa pertama, setelah itu masyarakat keluar, setelah selesai gempa masuk lagi mau menyelamatkan harta benda. Setelah itu gempa susulan datang, runtuhlah rumah, dengan ini yang menyebabkan korban. Dalam mengantisipasi ini kita terus update beritanya dari BMKG. Karena gempa ini tidak bisa kita prediksi berapa menit akan datang, berapa akan berakhir ini. Nah, ini BMKG yang terus memonitor terkait dengan perkembangan gempa. Kita manfaatkan info BMKG kalau terjadi gempa. Baik, yang terakhir tadi juga ada Pak Gus Maong ya yang bergabung, bisa ditanggapi mungkin Pak Aryadi? Kalau Pak Gus Maong memang terkait dengan kondisi saat ini kan pertama cuaca ekstrim ya. Kalau saat ini kita rasakan siangnya panas, malamnya dingin, apalagi sebentar kita akan masuk musim pancaroba ya, masuk musim hujan tahun 2025 ya, mungkin di akhir 2004 dan di awal 2025, mungkin di kisaran bulan November ini sudah mulai musim pancaroba, peralihan musim kemarau ke musim hujan, akan masuk musim hujan. Nah ini akan banyak juga mungkin masyarakat kita harus siap sehingga tidak sakit nanti kan, ini harus kita menjaga kesehatan kan. Nah terkait dengan bencana-bencana yang ada di Buleleng ya, seperti yang disampaikan tadi ya, kita harus bersama-sama memberikan informasi, edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa mengetahui apa yang harus dikerjakan saat terjadi bencana maupun setelah terjadi bencana, termasuk juga bersama-sama menjaga lingkungan kita. Nah, terutama kalau kaitan dengan musim hujan, ada banjir, ya ini biasanya kan sampah, termasuk juga mungkin saluran air yang tersumbat, termasuk mungkin daerah yang di atas mungkin berpotensi longsor, ya hati-hati seperti ini yang harus kita terus informasikan kepada masyarakat. Seperti itu Pak Agus, kita harus memang saling berkolaborasi antara masyarakat, pemerintah maupun juga dengan forum pengurangan risiko bencana yang mendorong bagaimana upaya-upaya pengurangan ini risiko karena bencana. Waktunya sangat singkat begitu ya. Ada WA yang perlu kami bacakan. Sebelum nanti ditanggapi oleh Pak Sumardika ditambahkan juga ya, silakan Pak Ayu. Dari Pak Agus di Sudirman, preventif itu lebih baik jaga-jaga demi keselamatan nyawa. Menurut hasil evaluasi dari BMKG di Buleleng, titik-titik mana rawan gempa dan tsunami? Selain memberikan edukasi secara rutin, juga jalur-jalur evakuasi. Adakah kesiapan alat-alat darurat membantu jika terjadi bencana? Kode apa yang bisa dipercaya? Apa sirine dengan bunyi atau sudah diketahui oleh masyarakat jika terjadi gempa dan tsunami bisa diikuti karena pernah masyarakat panik berlarian ke bagian atas dan ke kota, ternyata bohong begitu ya. Mungkin tujuan menjarah. Nah, bagaimana mengantisipasi hal itu? Satu lagi dari Pak Romi Sudite. Tadi sudah bisa ditangkap ya, Pak Kalaksa dan Pak Sumardike. Dulu waktu zaman Orde Baru, film G30 SPKI masuk sekolah-sekolah dan siswa wajib nonton. Sekarang di era kewaspadaan terhadap gempa tsunami, Pak Romi usul agar pihak pemerintah atau instansi terkait membuat film pendek tentang testimoni kegempaan atau tsunami, lalu diputar ke sekolah-sekolah dan kampus perguruan tinggi, siswa atau mahasiswa, guru, pegawai, dosen wajib nonton. Nah, ini salah satu usul nih, dibuatkan film pendek ya. Testimoni ya. Testimoni
gempa. Baik ya. Monggo Baik. Bapak ditanggapi karena waktu yang sangat-sangat Iya, singkat dan silakan Pak terbatas. Sumar mungkin bisa menanggapi. Mungkin saya tambahkan sedikit tentang apa yang tadi Pak Sutayo itu yang gempa susulan itu yang terpenting nanti begitu ada gempa besar itu bumi kita tidak stabil. Jadi begitu ada gempa pasti ada gempa besar ini. Ya minimal 4 sampai 5 lah atau sampai ke atasnya lagi. Nah, itu berarti tidak stabil. Berarti akan ada gempa susulan. Gempa susulan ini bisa lebih kecil atau lebih besar Iya. dari gempa di awal. Jadi ya kalau menurut kita di penanggulangan bencana, begitu ada gempa besar itu jangan masuk ke dalam ruangan. Sehingga bangunan yang tidak stabil itu gempanya tidak tahu gempa susulannya lebih besar atau lebih kecil, nah itu mendingan tidak masuk ke dalam ruangan atau bangunan. Nah, kemudian untuk yang hoak-hoak tadi itu cari informasi yang benar. Kalau tentang gempa bumi itu berarti informasinya dari BMKG atau dari BPBD atau dari pihak pemerintah. Nah, itu informasi yang perlu dicari. Jangan dilihat di medsos yang lain seperti TikTok dan sebagainya itu. Nah, itu informasinya yang benar itu dari BMKG. Berarti info resmi dari BMKG. Info begitu. resmi dari pemerintah. Baik. Ya, baik. Ya, dan ini yang harus ditunggu dulu ya, bagaimana info resmi dari pemerintah. Pak Aryadi ingin ada yang tambahkan, silakan Pak. Oke, terima kasih terkait dengan Pak Agus Sudirman, titik mana saya yang potensi gempa. Seperti yang pertama saya sampaikan bahwa di Bali itu kan ada 30 patahan. Ya. 6 patahannya itu ada di Buleleng. 6 patahan di Buleleng seperti patahan Jagrage, Banyuwatis, ada Seririt, ada Tijekule, ada Sepang kan. Nah, patahan-patahan ini yang sudah sempat merilis gempa adalah patahan Seririt ya, tahun 76, tahun 2019. Nah, untuk yang patahan-patahan itu akan menimbulkan dampak dalam bentuk MMI ya. MMI itu adalah Modified Mercalli Intensity. Ini alat untuk mengukur kekuatan gempa. Nah, yang mempunyai dampak kerusakan sedang atau berat yaitu apabila terjadi gempa masuk MMI 7 sampai dengan 8. Ini rusak sedang ini, berat ini. Sedangkan yang MMI-nya 9 sampai 12 ini sudah merusakkan kerusakan berat. Ya, nah, baik. untuk yang di Buleleng yang berpotensi mempunyai MMI kerusakan sedang yaitu MMI 6 sampai 7 itu ada di Kecamatan Seririt. Kalau Kecamatan Seririt ini semua desa di wilayah Kecamatan Seririt berpotensi kalau terjadi gempa itu ya, maksimalnya adalah MMI 6 sampai 7-nya merusak sedang dia. Merusak sedang. Termasuk juga di Kecamatan Grogak. Nah, Kecamatan Grogak itu yang MMI-nya 6 sampai 7 ada di Patas, Pengulon, Tinge-Tinge, Tukar Sumage, Celukan Bawang. Nah, ini dampak dari patahan Serit itu yang di Grogak. Sedangkan untuk yang di Busung Biu itu ada di desa Bengkel, Bongan Cine, Busung Biu, Kedis, termasuk juga Umejeru. Nah, ini yang MMI-nya 6 sampai 7. Nah, ini supaya diketahui oleh masyarakat, artinya potensi tapi jangan takut. Iya, baik Kita Pak. harus tahu wilayah kita berpotensi, tetapi apa yang harus kita kerjakan. Luar biasa. Baik. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung ya. Tampaknya kalau kita buka lagi masih ada yang bergabung lagi nih Pak Aryadi. Tapi karena waktu tidak mengizinkan begitu ya, nanti kita akan buka lagi di lain kesempatan untuk bisa berbincang lagi terkait dengan kesiapsiagaan. Ya, Terakhir pertanyaannya mungkin Pak Romi sudah dijawabkah Bapak untuk testimoni film pendek nih kira-kira bisa terkait nggak Pak terrealisasi Romi, begitu terima ya? kasih nih Pak. saran masukannya nanti coba akan diskusikan dengan teman mungkin tidak dalam bentuk film atau mungkin dalam bentuk iklan-iklan yang bisa memberikan informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih paham terkait dengan potensi gempa maupun tsunami. Nah, ini apalagi sekarang kan zaman digital. Mungkin bisa share lewat Facebook, bisa lewat IG atau lewat YouTube-nya seperti itu. Iya, baik. Terima kasih untuk pendengar, luar biasa sekali untuk atensinya, dan tidak terasa kita sudah hampir pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita tutup, kita dengarkan closing statement dulu. Ya, singkat pada jelas ya. Silakan Pak Aryadi, ada yang ingin disampaikan untuk closing statement, Pak? Terima kasih ya terkait dengan langkah kesiapsiagaan gempa ini perlu disampaikan kepada seluruh masyarakat ya. Kita masyarakat Buleleng kita
ketahui bahwa kita Buleleng memiliki potensi banyak, tapi kita tidak perlu takut. Kita harus menyiapkan diri dari sekarang dengan cara melaksanakan kegiatan pelatihan, melaksanakan simulasi baik untuk di tingkat rumah tangga maupun juga di unit kerja atau juga di desa, yang mana kita harus pertama mengenali jalur evakuasi. Kalau kita sudah melaksanakan asesmen jalur evakuasi, kita kenali, setelah itu kenali titik kumpul, setelah itu sekali lagi laksanakan pelatihan, karena dengan pelatihan kita akan siap untuk selamat. Baik, terima kasih Pak Aryadi. Pak Sumar bisa memberikan closing statement, Pak? Silakan. Baik, terima kasih kepada pendengar, dan mungkin pesan ini buat semuanya yang mendengarkan, bahwa informasi untuk yang benar seperti saya sampaikan tadi. Begitu ada kejadian atau bencana, cari informasi yang benar. Yaitu kalau gempa bumi ya dengan BMKG atau ke BPBD atau pemerintah. Kemudian saran saya juga kepada masyarakat, jangan memboye. Informasi yang benar dari pemerintah sudah diberitahu, nanti memboye. Boye itu yang bikin kepanikan. Baik, terima kasih untuk Pak Kadek Sumardike selaku Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana Kabupaten Buleleng, dan juga terima kasih untuk Bapak Kalaksa BPBD Kabupaten Buleleng, Bapak Putu Aryadi Pribadi SSTPMAP ya. Dan juga terima kasih untuk pendengar yang sudah ikut beratensi, yang sudah mendengarkan saja juga terima kasih. Kita harus tutup untuk dialog Hai Balik Ken ya, Mbak Ayu ya. Sampai jumpa dalam dialog Hai Balik Ken berikutnya. Saya Rizka Desiandra dan saya Ayu Sundari pamit dalam Singaraja Pagi ini di edisi Jumat 20 September 2024. Terima kasih atas kebersamaannya.